Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:30 guys di tanggal 2 Desember 2022 hari Jumat guys. Gue ingatkan kembali buat teman-teman yang baru melakukan aktivitas, tetap hati-hati di jalan ya dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk global crypto market cap hari ini turun di 1,34% setelah pergantian candle ya dalam waktu 24 jam ini. Begitu juga dengan Bitcoin ya, turun 1,97%, Ethereum turun 1,98%, BNB turun juga ya di 2,64%. Dan kalau kita lihat di sini secara keseluruhan hampir semua altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Jadi sebagian besar masih merah guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan grafik dari Bitcoin ya, seperti yang bisa terlihat dalam grafik di sini dari time frame daily-nya ya. Untuk pergantian candle hari ini cukup kurang bagus karena candlenya merah guys. Dan biasanya kalau candle merah kayak gini akan lanjut dulu untuk tekanan jualnya, seperti kalau kita lihat di history yang ada ya. Tapi ini bisa dibilang wajar karena setelah kenaikan yang cukup kenceng ya kemarin beberapa hari, dan mungkin semalam ada aktivitas untuk take profit ya dari para investornya. Jadi wajar kalau sekarang ini merah guys. Dan kemungkinan nanti juga masih merah karena bisa dibilang juga investor yang lain belum mengambil profitnya. Jadi kemungkinan untuk akhir weekend ini candlenya akan merah dulu guys. Nanti kita akan coba update ya untuk pergerakannya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama, datang dari Decrypt.co guys. Dimana di sini diinformasikan bahwa SBF di Dealbook Summit dia berkata tidak secara sadar ya menggabungkan dana ya. Seperti yang kalian tahu ya, segmen Bankfrit ini diundang dalam suatu acara yang diberi nama Dealbook Summit. Dan ini juga sempat menjadi kontroversi ya. Orang yang bermasalah dan bahkan berurusan dengan pihak berwajib mendapat undangan di salah satu summit yang cukup bergengsi guys, yaitu Dealbook Summit. Dan di sini dia sebagai mantan CEO FTX mengatakan bahwa dia itu tidak mengetahui guys tentang aset yang menyalurkan pertukaran ke Alameda, tetapi data on-chain menunjukkan sebaliknya. Jadi dia tuh kayak masih ngeles aja kayak gitu guys. Padahal data on-chain sudah menunjukkan adanya penyaluran dana ya dari FTX untuk Alameda Research. Oke, kita baca informasinya. Ketika runtuhnya FTX ya terus membayangi banyak kripto, mantan Chief Eksekutif Sam Bankman-Fried menjadi sorotan media. Taipan kripto yang jatuh itu menjawab serangkaian pertanyaannya dari Andrew Ross Sorkin dari The New York Times di Dealbook Summit tahunan publikasi tersebut. Bankman-Fried juga dikenal sebagai SBF menghadiri konferensi tersebut ya secara virtual dari Bahama. Katanya, saya tidak sengaja mencampurkan dana dan itu pada dasarnya terikat secara substansial lebih dari yang saya inginkan. Katanya mengacu pada hubungan antara FTX dan Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan kripto yang juga dia dirikan guys. Tapi menurut data on-chain ya, bagaimanapun menunjukkan bahwa mungkin tidak demikian guys, dan bahwa FTX serta Alameda ini telah terjalin erat ya selama beberapa waktu. SBF dihadapkan pada kekhawatiran akan penipuan dan salah urus setelah bursanya runtuh. Pelaporan untuk Reuters menuduh FTX memiliki pintu belakang yang dibangun di dalamnya ya, yang memungkinkan dana disalurkan tanpa mengibarkan bendera merah. SBF telah membantah tuduhan tersebut. Jadi dia dituduh ya ada main backdoor lah intinya gitu tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Kemudian apalagi yang dikatakan SBF dalam event tersebut ya. Jadi ada banyak omong kosong yang dilakukan perusahaan yang diatur untuk mencoba dan terlihat baik ya katanya. Dan menambahkan FTX terlibat dalam menumbuhkan citra publik yang baik serupa dengan perusahaan besar lainnya. Kemudian tentang filantropi dia mengatakan bahwa sumbangan saya itu sebagian besar untuk pencegahan pandemi. Katanya ketika ditanya tentang sifat sumbangan untuk berbagai kampanye politik dan itu ada di kedua sisi pulau. Dan katanya saya tidak memilihatnya sebagai latihan partisan guys. SBS mengatakan bahwa donasi yang diberikan berasal dari keuntungan bukan dana dari nasabah. SBS ditanyai tentang dana yang dia berikan ya kepada berbagai perusahaan media dan apakah dia memberikannya kepada mereka untuk mendapatkan perlakuan istimewa di media. Katanya, saya ingin mendukung jurnalis melakukan pekerjaan hebat ya karena menurut saya apa yang mereka lakukan itu sangat penting. Seraya menambahkan bahwa fokus media padanya sudah adil,
Dia berkata, saya pikir sehat bagi dunia bahwa ada jurnalisme investigasi yang nyata. Kemudian ditanya tentang real estate-nya di Bahama guys, dia berkata itu tidak dimaksudkan untuk menjadi properti jangka panjang mereka. Dan kata SPF, mengacu pada properti orang tuanya di Bahama, saya tidak tahu bagaimana itu dibayar. Kemudian ditanya tentang manajemen resiko, dia menjawab banyak hal yang akhirnya kami lakukan dan fokuskan adalah gangguan dari satu bidang yang sangat penting dan itu adalah risiko katanya. Benar-benar ada kegagalan manajemen. Saya pikir banyak masalah berada di sisi manajemen resiko. Kemudian untuk Polikuli, dia berkata tidak ada pesta liar ya di sini dan katanya kami akan bermain permainan papan. Kemudian tentang penggunaan amfetamin, SBS berkata saya telah diresepkan ya berbagai hal pada berbagai waktu untuk membantu konsentrasi dan saya berharap saya lebih fokus ya selama setahun terakhir. Kemudian ada yang bertanya tentang berapa banyak uang yang tersisa. Dia pun menjawab saya tidak punya dana tersembunyi. Dan katanya dia menambahkan bahwa dia memiliki satu rekening bank dengan sekitar 100.000 US dollar saja di dalamnya. Dan saya memasukkan semua yang saya miliki ke FTX. Tapi ini masih menjadi berita yang simpang siur guys untuk yang 100.000 dolar ini. Karena tidak mungkin lah ya. Dia cuman mempunyai sisa duitnya di 100.000 dolar saja, itu nggak mungkin, nggak masuk akal gitu ya. Kemudian tentang apakah dia pernah berbohong, jawabnya pasti ada saat-saatnya dan ketika saya bertindak sebagai pemasar untuk FTX. Jadi intinya dari wawancara yang dilakukan di Dealbook Summit ini, SBF membantah ya semua tuduhan yang ditujukan padanya dan yang cukup aneh ya. Padahal nih orang udah terbukti ya untuk istilahnya kejahatannya ya. Tapi dia malah mendapatkan tepuk tangan dalam event tersebut guys. Nah ini menjadi sesuatu yang lucu juga ya. Nah menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya. Masih dari Decrypt.co guys. Dimana Apple ini memaksa Coinbase guys untuk menonaktifkan transfer NFT di aplikasi dompetnya. Jadi Apple telah mulai memberlakukan pajak 30% untuk transaksi NFT dan Coinbase tidak senang. Aplikasi wallet iOS Coinbase tidak lagi mendukung transaksi NFT karena kebijakan baru Apple yang ketat tentang NFT yang diumumkan pada bulan Oktober kemarin. Anda mungkin menyadari bahwa Anda tidak dapat mengirim NFT di Coinbase Wallet iOS lagi. Ini karena Apple memblokir rilis aplikasi terakhir kami hingga kami menonaktifkan fitur tersebut. Kata akun Coinbase Wallet membagikan di Twitter kami kemarin guys. Meskipun NFT tidak langsung dilarang ya di toko aplikasi seluler Apple, NFT dikenakan pajak sebesar 30% untuk setiap transaksi. Jika pengembang tidak dapat menerapkan persyaratan tersebut, maka aplikasi mereka akan diblokir dari tokonya guys. Coinbase mengatakan Apple ingin mengambil biaya 30% untuk setiap biaya gas, yaitu biaya transaksi di jaringan Ethereum, yang dibayarkan pada transfer NFT yang diselesaikan melalui aplikasi wallet yang menurut Coinbase tidak mungkin. Seperti yang dilansir ya di akun resmi Coinbase Wallet, kalian bisa cek sendiri. Jadi bagi siapapun yang memahami cara kerja NFT dan blockchain, ini jelas tidak mungkin, kata Coinbase ya. Dan sistem pembelian dalam aplikasi milik Apple ini tidak mendukung kripto sehingga kami tidak dapat mematuhinya, bahkan jika kami mencobanya. Setiap kali pengguna melakukan transaksi di jaringan Ethereum, bahkan ketika hanya mentransfer aset seperti NFT di dompet lain, pengguna harus membayar biaya yang dikenal sebagai gas fee, dan biaya ini diperlukan agar jaringan dapat berjalan. Tapi mereka lebih rumit ya daripada biaya tetap dan tidak dapat dikontrol oleh entitas tunggal manapun. Kemudian untuk harga gas fee-nya yang diukur dalam GWay tetapi dibayar dalam ETH. Bervariasi ya tergantung pada lalu lintas jaringan Ethereum dan efisiensi kode kontrak pintar. Dan pengguna yang lebih mahir dapat memilih untuk membayar lebih agar transaksi mereka lebih dekat ke bagian depan antrean guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut infonya. Dari cointelegraph.com guys, di sini diinformasikan bahwa Phantom ini ingin memangkas ya untuk tingkat pembakaran atau burning tokennya sebesar 75% guys untuk mendanai program reward Decentral Apps-nya. Menurut proposal baru tertanggal 1 Desember ya, jaringan grafik akrilik terarah Phantom berupaya menerapkan program afiliasi untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps, pengembang dengan biaya gas jaringan. Untuk mendanai usaha ini, komunitas Phantom telah mengusulkan ya pemotongan tingkat pembakaran token FTM sebagai protokol saat ini dari 20% menjadi 5%. Dalam mendukung proposal tersebut, pengembang Phantom menulis, kami mengambil apa yang berfungsi di Web2
dan merestrukturisasinya agar sesuai dengan prioritas jaringan, yang berarti mengambil model monetisasi iklan dan memperluasnya ke monetisasi gas untuk menjalankan dApps yang berhasil menarik arus pengguna yang stabil. Tim pengembang menjelaskan lebih lanjut ya bahwa jaringan Opera Phantom tidak secara langsung bersaing dengan YouTube ataupun Twitter, tetapi berusaha untuk menarik dan mempertahankan bakat tingkat tinggi secara terus-menerus di ruang Web3. Agar memenuhi syarat untuk insentif potensial, Decentral Apps harus mencatat 1 juta transaksi atau lebih dan telah menghabiskan 3 bulan atau lebih di jaringan Phantom Opera. Setelah disetujui, pengembang kemudian dapat mengklaim 15% dari total biaya gas yang dihabiskan untuk Decentral App mereka. Seperti yang terlihat ya di Phantom Foundation akun Twitternya, kalian bisa cek sendiri. Namun Phantom Foundation mengatakan ya bahwa pihaknya berhak untuk menghentikan aliran pembayaran apapun tanpa batas waktu dengan alasan apapun, termasuk juga aktivitas pengguna yang curang dicurigai atau jika yayasan percaya bahwa itu demi kepentingan terbaik untuk ekosistem Phantom. Saat ini, total 8,36 juta token FTM telah dibakar ya sejak mainnet Phantom ditayangkan pada tahun 2019 dan voting untuk proposal sedang berlangsung dan membutuhkan partisipasi minimal 55% dari pemegang token FTM untuk lolos. Jadi gimana guys menurut kalian untuk pemotongan burning ini? Apakah akan berakibat ke harga Phantom? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.